Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Keliani Syafira, sebagai host Ruang Inspirasi. Nah, program sore ini adalah edukasi yang mana tujuannya untuk mengedukasi dan meningkatkan kemampuan atau keterampilan sahabat inspirasi dimanapun berada. Kali ini kita sudah ada narasumber. Narasumbernya adalah kakak kandung aku, namanya Cindy Kalista. Nah, sekarang Mbak Cindy mau sharing tentang bagaimana menanamkan kecintaan membaca pada anak. Nah, boleh sharing nggak kenapa kok akhirnya mau nih? Kan namanya seperti inspirasi. Bener. Supaya bisa menambah menambah manfaat buat orang-orang yang nonton ya. Jadi insya Allah ini tujuannya bukan ria, karena kalau misalkan dibilang ria, banyak anak di luar sana yang udah lebih kemampuannya lebih dari Mbak Rahel misalkan, lebih kecil juga. dan lebih kecil juga. Jadi ini semuanya bisa diambil hikmahnya kalau ada yang baik gitu ya. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih buat Mbak Cindy. Sebelumnya terima kasih ya sudah akhirnya mau menjadi narasumber. Nah, ini awalnya tuh kapan sih Mbak Cindy itu mulai berpikir kalau misalkan nanti punya anak akan diajari membaca? Sebenarnya sudah dari sejak dulu sebelum hamil Mbak Rahel ya. Oh, sebelum Ya dulu pengen banget kalau punya anak, kayaknya asik gitu, bisa banyak tahu segala macam, dan suka banget sama buku gitu, karena secara pribadi sendiri tuh nggak suka sama baca buku. Oke. Jadi emang udah sebelum hamil dan sebelum punya anak emang nanti tujuannya kalau punya anak pengen diajarin membaca gitu ya, cinta buku. Nah, untuk Mbak Rahel sendiri nih, sejak kapan dikenalin sama buku gitu? Sudah dari kecil ya, cuman lupa juga dari umur berapa. Kalau nggak salah sih mulai 3 sampai 6 bulanan lah. Mulai dipaparkan dengan namanya buku. Itu inspirasinya datang dari mana tuh untuk mengenalkan buku yang awal-awal itu harus kayak gini gitu? Kebanyakan sih karena suka explore Instagram feed ya. Jadi tahu buku-buku mana yang awal-awal bagus untuk dikenalkan atau dipaparkan untuk anak kecil. Oke, malah awalnya inspirasinya dari Instagram ya, baca-baca mungkin akun-akun parenting gitu ya. Oke, nah biar sahabat inspirasi nggak penasaran, gimana kalau misalkan kita diajak lihat koleksinya buku Mbak Rahel nih, boleh nggak? Boleh banget. Oke. Nah, ini sahabat inspirasi, jadi bisa dilihat buku-bukunya Mbak Rahel itu koleksinya lumayan banyak ya. Ini bisa dilihat di rak sebelah sini. Ini buku-buku yang tidak terlalu berat ya, maksudnya untuk dari segi beratnya ya, yang kecil-kecil. Nah, itu yang lumayan agak besar ditaruh di rak sebelah sini. Terus ini ada lagi, ini beberapa karena raknya belum dipasang yang baru. Terus ini nih satu lagi. Oke. Nah, kita udah lihat nih tadi sedikit rak-rak bukunya Mbak Rahel. Sekarang kita mau tanya-tanya lagi nih sama Mbak Cindy. Jadi untuk awal buku pertamanya Mbak Rahel itu boleh dikasih lihat nggak yang seperti apa sih? Dulu banget waktu pertama kali aku milih bukunya yang dia bahannya soft. Jadi dia kan nggak bahaya ya buat baby. Jadi karena bentuknya bahannya itu dari kain, jadi aman. Terus dia ada ceritanya. Kalau yang ini sih tentang fish ya, ocean gitu. Terus ada lagi yang bad book, ini dia tahan air, waterproof. Dia bisa dipakai sambil mandi gitu kan, sambil main air, jadi anaknya nggak bosen. Jadi mandi pun baca buku ya teman-teman ya. Nih bisa dilihat, emang nggak terlalu banyak cerita ya, belum banyak narasinya ya, karena masih ingin menumbuhkan kecintaan dulu terhadap buku. Fokusnya itu ke yang warna-warni gini juga ya Mas Indi ya. Ini ada juga buku-buku kecil gini, banyak kok buku-buku kecil. Oke, banyak ya. Jadi nggak terlalu berat juga. Yang
sederhana sekali, pokoknya ya narasinya nggak terlalu banyak. Terus ini juga aku suka nih karena warnanya itu ngejreng ya, warnanya cerah gitu. Terus ada aksesoris gitu, jadi anak tuh seneng ya, jadi bunyi juga, tertarik. Secara tekstur juga dia ada ya, beda-beda, ada yang kasar, ada yang halus gitu. Untuk awal-awal tuh lebih bagus yang kayak gini ya buat bayi ya. Cuman aku pernah baca, jadi waktu itu katanya kalau misalkan untuk yang bayi banget, karena dia matanya itu belum, secara penglihatan dia belum jelas, dia hanya bisa mengenali beberapa warna, jadi bagus itu warna yang high contrast gitu, warna hitam putih itu bagus gitu. Awal-awal bagus pakai itu sebenarnya, cuman karena waktu itu infonya itu telat, jadi Mbak Rahel nggak punya itu buku yang seperti itu. Nah, nggak apa-apa nih, nanti buat aku nih yang calon ibu sama sahabat inspirasi di rumah yang mungkin nanti ya untuk kedepannya bisa jadi tahu. Oke, nah kalau buku favoritnya Mbak Rahel nih, yang mana nih? Bisa dikasih tunjuk gak? Soalnya banyak banget. Mana ya? Dia suka ini yang animal itu yang dari ini. Nih, dia suka. Lalu Animal Kingdom. Ini dalamnya juga gambar-gambar dari hewan-hewan yang real ya. kalau ditanya mana yang suka sih agak bingung juga ya, karena dia suka semuanya gitu. Cuman yang emang dia meskipun bukunya udah di rotate, udah di pisah tempatnya, tapi dia tetap nyari itu aja sih ada gitu. Contohnya yang ini serian Little Series ini ceritanya tentang siklus salju ya. Ini siklusnya salju, terjadinya salju gimana. Terus yang ini siklusnya seekor bear itu gimana, mulai dari dia lahir sampai dia berhibernasi gitu. Terus dia siklusnya gitu ya, ini mungkin bisa dikasih lihat nih, siklusnya ada di belakang. Ini seri buku yang bagus banget ya. Aku juga sebagai orang yang udah besar juga tertarik karena gampang banget dimengerti nih. Ini bukunya ada yang siklus hujan itu dari mulai awan, terus nanti ketika hujan masuk ke tanah, terus di tanah diserap akar, nanti fotosintesis gitu. Jadi anak tuh mudah ngerti ya kayak gini, dan gambarnya juga lucu gitu. Gambarnya tuh gampang dimengerti, dan Mbak Rahel juga udah bisa menceritakan kembali gimana sih siklus hujan gitu anak kecil itu dari buku-buku kayak gini. Kalau misalkan boleh tahu nih, kan Mbak Cindy kan working mom ya, yang orang perempuan, ibu tapi itu bekerja dan masih bisa menyempatkan waktu untuk mengajarkan anak membaca. Itu untuk membagi waktunya sendiri kapan sih? Biasanya sih kalau zaman dulu itu karena dari pagi, kalau working day itu dari pagi sampai sore aku kan kerja, pulang tuh jam 4. Nah, karena waktunya itu kalau working day itu agak agak sedikit ketemu sama Mbak Rahelnya. Jadi untuk membaca bukunya sendiri aku rutinkan ketika malam mau tidur gitu. Nah, setelah itu untuk weekendnya setiap kali emang kita udah nggak tahu lagi mau ngapain nih, aku paparin aja buku gitu. Tapi sesuai pengamatan aku ya, kan aku juga tinggal sama Mbak Rahel sama Mbak Cindy. Nah, Rahel itu entah kenapa dia suka sekali baca buku ya. Kayaknya semua aktivitasnya ada bukunya. Misalkan nih makan, mintanya sambil baca buku. Pup sambil baca buku. Terus di kamar mandi juga dia baca buku, karena ada buku-buku yang anti air kayak gini. Di kamar mandi juga ada disediain gitu, biar mau mandi juga. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu nih, kan koleksinya ini beragam sekali ya, dan dilihat juga banyak sekali macam-macamnya. Boleh tahu nggak sih, apakah punya penerbit favorit yang Mbak Cindy selalu ikutin gitu? Kalau penerbit favorit saat ini sih suka sama ini nih, penerbitnya Dika yang tadi ya. Kenapa suka? Karena dia ilustrasinya real. Dalamnya gambarnya tuh gambar-gambar real, bukan gambar
karikatur atau kartun gitu. Iya, iya. Bagus ya. Jadi kalau misalkan Mbak Rahel di kehidupan di tempat yang aslinya melihat hewan gitu, itu langsung ngerti. Oh, kalau kayak gini tuh hewan ayam gitu. Jadi nggak, kalau misalkan buku kartun kan jadi bingung ya untuk menerapkan mana yang asli, mana yang Kadang suka beda kan, kalau Iya. misalkan gini, ini kayak rabbit atau cat gitu kan. Ya benar. Nah, selain itu buku ini juga dia banyak pengetahuannya juga gitu, nggak cuman gambar-gambarnya aja. Meskipun emang didominasi sama gambar, dia tetap ada informasi-informasi penting terkait si hewannya itu sendiri gitu. Jadi sebagai orang yang membacakan cerita juga nggak mati gaya ya. ada ilmu pengetahuannya nih. Lumayan banyak sih ini koleksinya yang Dike nih, yang anatomi tubuh, terus juga ini ada World War, Ini baru, ini belum Ancient pernah Egypt, dibacakan. nih Story. Dike sama ini apa nih, Flower and Seed, ini tentang horse, macam-macam sih, pengetahuannya banyak. Nah, kalau misalkan koleksi buku princess sendiri atau Barbie ini kayaknya sedikit ya, aku ngeliat nih ada satu. Ini kado. Oh, kado. Ini bukan sih buku gambar. Terus ini ada juga princess tapi kok dikit ya. Emang apa namanya? Emang bukan emang bukan kesukaan Mbak Rahel juga gitu, karena emang dari kecil jarang nggak pernah yang ibunya sendiri tuh ngenalin ini ada princess loh cantik itu, nggak pernah. Makanya bisa dia sendiri kan, dia besarnya kurang menarik kurang tertarik sama hal-hal yang berbau princess gitu. Mungkin bukunya tentang princess itu cuman beberapa sih, ada, cuman nggak banyak. 3 untuk ngenalin aja, ngenalin aja bahwa ya ada loh Disney gitu kan. Anak-anak sekarang kan sukanya Disney. Iya, benar-benar. Princess Elsa dan lalala. Oke. Nah, kalau Mbak Cindy sendiri boleh tahu nggak kalau beli buku buat Mbak Rahel itu belinya di mana? Apakah di toko-toko, di mall, toko buku, atau di mana, online atau apa? Dari dulu sukanya online karena lebih enak ya, bisa dilihat reviewnya dulu. Kalau mau lihat review ada tuh websitenya untuk melihat review, namanya Goodreads. Jadi di Goodreads. situ Goodreads. Di situ ada berapa rating dari sebuah buku gitu. Terus online sih, kebanyakan online dulu. Awal-awal sih nitip just tip di BBW. Oh, BBW itu apa? BBW itu pameran buku, kebanyakan buku-buku impor. Nah, harganya pun lebih murah gitu daripada di toko-toko offline kayak Keep it gitu ya. kayak Gramedia atau toko-toko buku impor gitu. Itu lebih murah. Nah, karena dari situ BBW, akhirnya ada juga Just Tip yang sampai sekarang Just Tip BBW yang aku ikutin. Ternyata dia nggak cuma Just Tip BBW aja, ternyata dia juga dia kayak perantara dari agen resminya gitu, penerbitnya. Jadi lebih murah kan, dan buku-bukunya emang kebanyakan impor gitu. Sampai sekarang masih ikutin sih. Oh, Mas ini sempat cerita juga ya, ada yang jualan buku pre-love ya dari luar negeri. Oh iya benar. Nggak kalah sebenarnya esensinya tuh lebih ke isinya ya. Itu gimana tuh Kak yang pre-love? Beberapa bukunya Mbak Rahel juga pre-love karena secara harganya lebih murah, kontennya juga sama, dan secara fisik memang nggak jauh beda sama yang baru gitu. Nah, kebanyakan sih kalau dari carinya di Instagram. Kebanyakan sih kalau buku pre-love gitu dari Australia gitu. Itu bagus-bagus kok. Banyak juga yang jual pre-love-nya. Jadi emang kalau misalkan buku pre-love itu mungkin orang-orang yang dulu punya anak gitu, terus sudah gede bingung itu mau diapain, akhirnya mereka sale gitu dan dibeli ke orang lain gitu. Nah, untuk mempertimbangkan membeli sebuah buku nih, apa aja sih yang Mbak Cindy pertimbangkan ketika memilih, oh buku ini nih bagus dan akan aku beli nih gitu? Awal-awal sih karena tujuannya untuk menarik perhatian Rahel membaca, jadi
paling nggak dia punya fitur yang bisa menarik gitu. Kayak contohnya buku waktu kecilnya itu dia banyak pop up, soundbook, atau buku fitur-fitur yang ada push and pull-nya. Pop up itu yang mana ya? Pop up itu sebentar ya. Oke, jadi untuk koleksinya Mbak Rahel sendiri itu macam-macam, dan dia kalau misalkan aku namain dikit ya, jadi di rumah kita itu depannya sering ada banyak pohon dan di situ banyak sekali tupai. Nah, dari banyaknya tupai yang datang, akhirnya Mbak Cindy mengenalkan tupai itu dengan membeli buku. Ini contohnya. Oh, ini yang pop up. Jadi dia dari DK juga. Ini pop up tentang outer space. Ini udah banyak yang sama seperti anak-anak lainnya. Terlalu excited. Ini ada 3D gini ya. Ini yang pop up. Lalu ada juga yang ini ada slide-nya. Dia bisa digeser-geser gitu. Iya, jadi anak juga nggak pasif ya, dia main juga ya. Nih. Terus ada ini helikopter. Jadi nanti ini dibuka, bukunya dibuka, dia bisa jadi jalur helikopternya. Helikopternya itu dia bisa jalan sendiri. Ada puterannya di sini, nanti bisa jalan sendiri. Ada lintasannya. Ikutin tracknya ya. Ini ada tracknya. Oh, ada lintasannya. Ada ceritanya juga. Oke. Ini dari Osborne. Lalu ini buku yang kayak ada rodanya, dia bisa jalan kayak mobil-mobilan. Dia traktor. Waktu itu dapetnya traktor karena waktu itu pengen yang bus. Waktu itu kan suka sama lagunya The Wheel on the Bus gitu kan, tapi nggak dapet, jadinya dapetnya ini ya. Nih, yang menarik juga nih. Nanti dia bisa keluar suaranya. Di sini ada gambar-gambar hewannya. Kalau dipencet nanti bisa keluar suara hewannya. Tuh, kira-kira itu. Nah, ini buku-buku waktu Mbak Rahel kecil. Nah, seiring perkembangan Mbak Rahel, aku ngamatin nih dia sukanya apa sih. Sambil aku juga mencari-cari hal lain yang bisa aku deliver value-nya ke si anak gitu. Nah, kalau sekarang sendiri aku lebih prefer ke buku-buku yang ada ilmu pengetahuannya, banyak ilmu pengetahuan, dan juga ada value-nya kayak cerita-cerita tentang tokoh-tokoh dunia yang menginspirasi. Jadi ada beberapa belajar bahwa orang-orang hebat itu dia punya sesuatu yang beda dari yang orang lain, dan juga ada usahanya gitu. Makanya sempat beli yang serian ini tuh. Isinya tentang cerita tokoh-tokoh dunia, bagaimana dia meraih kesuksesan. Ya, ada Channel, ada Agatha Christie, ada Amelia Earhart, macam-macam lah pokoknya. Oke, berarti emang dari ketertarikannya Mbak Rahel sendiri. Terus kalau harga jadi pertimbangan nggak buat beli? Harga selama buku itu emang secara konten dan secara fisik dia emang tahan lama sih, worth it ya gitu untuk dibeli gitu, karena buku itu kan termasuknya investasi gitu kan. Dia selain investasi secara fisik juga investasi, dia punya value gitu. Lagian kan kalau misalkan udah nggak kita pakai sendiri, kita masih bisa jual lagi ke orang lain gitu. Banyak yang menawarkan pre-love. Oke. Nah, ini kan kebanyakan bukunya Mbak Rahel pakai bahasa Inggris ya. Yang bahasa Indonesia ada nggak? Bahasa Indonesia ada. Oh, ada ya. Ini kebanyakan bahasa Inggris. Nah, ini untuk mendeliver ke anaknya sendiri itu pakai bahasa apa? Secara kan bahasa sehari-harinya kan bahasa Indonesia ya. Kalau menceritakan sebuah cerita gimana? Dulunya sih karena pengennya Mbak Rahel itu nantinya juga bisa bahasa Inggris. Cuman kalau dulunya biar dia lancar bahasa ibu dulunya sih menceritakan gambar sesuai dengan bahasa penceritanya bahasa ibu dulu gitu. Jadi nggak sesuai dengan teks di bukunya gitu. Jadi kita bahasakan, ceritakan dengan gaya kita sendiri gitu. Nah, sekarang karena dia udah agak besar, jadi kalau sekarang bacain buku ke dia, pertama bahasa Inggrisnya, lalu translate gitu. Jadi dia biar terpaparkan bahasa Inggris juga. Nambah kosakata juga ya. Oke. Nah, dari Mbak Cindy sendiri tadi udah cerita banyak. Sekarang aku mau minta tipsnya nih buat sahabat inspirasi, khusus nih
gimana biar anak itu nggak cepet bosen. Secara Rahel tuh bener-bener setiap hari nggak pernah nggak baca buku. Dia mungkin kan ada sahabat inspirasi yang punya anak tapi dibeliin buku tapi dia akhirnya nggak mau dibuka gitu. Ada tips sendiri nggak sih biar anak tuh tertarik kalau dari Mbak Cindy sendiri? Dulu awalnya coba-coba, jadi pertama tuh belinya buku yang emang lucu, yang bisa menarik dia untuk membaca, kayak tadi soundbook, pop up gitu ada, atau malah activity book kalau emang anaknya suka beraktivitas. Lalu selain itu kita juga harus mengamati dia itu tertarik sama apa. Meskipun begitu juga nggak menutup kemungkinan kita tularkan juga hal yang lain, siapa tahu dia juga suka gitu. Nah untuk secara penataan sendiri ada juga tipsnya. Jadi penataannya itu kita taruh di tempat-tempat yang memang terbuka, jadi dia bisa melihat terus buku itu secara langsung dan bisa mengambil atau memilihnya sendiri gitu. Raknya terbuka dan reachable ya, untuk maksudnya tingginya anak tuh nggak menjadi penghambat untuk ambil buku. Ini rak pertamanya Mbak Rahel, jadi waktu itu kalau dia masih kecil kan bisa ambil sendiri kan, nggak terlalu tinggi. Nah setelah itu baru yang custom yang ini. Lalu karena di sini ternyata kurang masih kurang raknya, akhirnya taruh di sebelah situ. Tapi alhamdulillah Mbak Rahel sekarang tingginya udah bisa nyampe juga sih gitu. Tangannya juga udah nyampe. Nah ini menarik ya, jadi aku paling seneng nih sama ini nih, bukunya Mbak Rahel itu ini custom ya. Ini custom. Ini pertimbangan milih atau custom rak kayak gini tuh kenapa nih? Karena waktu itu sih pengen yang bisa display buku sama yang bisa buat naruh mainan gitu. Makanya waktu itu pernah pilihannya itu di produknya IKEA. Cuman karena produknya IKEA itu menurut aku kurang sesuai dengan kebutuhan, akhirnya nemu nih produsen yang bisa custom keinginan aku gitu. Nah ketemulah si rak yang ini gitu. Oh ya, emang mungkin disesuaikan juga sama jumlah buku dan jumlah mainan sahabat inspirasi di rumah ya. Jadi kalau di custom kan sesuai dengan kebutuhan gitu. Terus untuk rotasi ya, tadi sempat ngobrol soal rotasi ya. Nah rotasinya buku itu per apa sih kalau boleh tahu? Ataukah seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu? Mungkin beda-beda ya tiap anak. Jadi kalau dari pengalaman aku sendiri sih aku nggak memasang patokan harus berapa lama. Cuman kalau misalkan emang Mbak Rahelnya udah nggak terlalu ngambil buku itu sering tadinya, aku ganti lagi. Atau kalau misalkan, tapi kalau misalnya dia masih suka, aku masih tetap taruh di sini. Atau kalau misalkan aku punya tujuan lain nih, aku pengen kenalin dia alfabet gitu, atau ngenalin dia tentang number gitu kan. Jadi aku pasang buku-buku tentang alfabet di sini biar dia bisa belajar. Ya, pokoknya berarti intinya letakkan buku di tempat sesuai dengan minat ya. Oke. Nah, udah banyak banget nih kita nanya-nanya soal buku tentang buku ke Mbak Cindy ya. Nanti mungkin teman-teman bisa kalau mau tanya boleh ya. Nanti Instagram Ruang Inspirasi akan di take over oleh Mbak Cindy selama 3 jam. Jadi teman-teman nanti yang udah nonton dan penasaran pengen tanya bisa DM ke kita atau komen di IGTV ini. Insya Allah nanti akan dibahas sendiri sama Mbak Cindy gitu. Nah mungkin itu aja yang kita tanyakan. Nanti selebihnya bisa lewat Instastory ya. Terima kasih Mbak Cindy sudah menyempatkan waktunya. Ini very deepful ini loh. Terima kasih benar-benar terima kasih. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Semoga kita bertemu lagi. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum.